Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membuat sebuah database baru nih teman-teman. Sebelumnya yang telah kita buat yaitu namanya adalah training gitu ya. Kemudian menggunakan demo data. Sekarang kita akan membuat sebuah database baru, tapi nanti kita tidak akan menggunakan demo data gitu ya, atau demo data sama dengan false kayak gitu. Kalau sebelumnya demo data sama dengan true atau di checklist kayak gitu teman-teman. Oke, langsung saja kita praktekkan ya, teman-teman sekalian. Di sini ada master password gitu ya. Master password itu menyesuaikan dengan file yang ada di teman-teman nih, yaitu .conf atau .conf kayak gitu ya. Kemudian di sini ada database name atau nama databasenya, kemudian email, password menyesuaikannya juga sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Kemudian phone number juga kalau misalkan tidak diperlukan boleh kita skipkan saja. Kemudian language otomatis adalah English dalam kurung US gitu ya teman-teman sekalian. Kemudian di sini ada country ya. Kalau misalkan tidak perlu maka boleh kita skipkan saja. Kemudian nanti untuk demo data kita unchecklist saja nih teman-teman. Atau demo data sama dengan false kayak gitu. Karena nanti kita akan menggunakan data kita sendiri ya, bukan dari by default yang Odoo teman-teman. Oke, kita langsung praktikkan saja teman-teman. Oke, master passwordnya boleh kita isi gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa database name-nya. Misalkan namanya adalah company-nya teman-teman. Misalkan company underscore saya. Tidak masalah ini ya menurut saya sendiri. Nah, kalau misalkan teman-teman menyesuaikan gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya teman-teman itu apa. Kemudian emailnya adalah admin gitu ya. Kecil semua hurufnya. Kemudian passwordnya supaya mudah kita kecil saja gitu ya. Coba kita lihat gitu ya. Karena nanti kita akan keluar masuk, kita login logout kayak gitu supaya kita mudah saja teman-teman. Kemudian di sini ada phone number, boleh kita skipkan saja kalau misalkan tidak perlu. Kemudian language-nya English dalam kurung US, country kalau tidak perlu boleh kita skipkan saja teman-teman. Oke, kemudian demo data. Demo data boleh kita unchecklist gitu ya, karena nanti kita akan menggunakan data kita sendiri seperti itu. Kemudian jika sudah klik button continue saja teman-teman, diklik kayak gitu ya, maka nanti secara otomatis Odoo akan loading seperti ini tergantung device dari teman-teman untuk kecepatannya seperti itu. Kita tunggu saja. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Kita sudah berhasil membuat database baru, namanya adalah company underscore saya. Jadi menyesuaikan dengan teman-teman gitu ya. Boleh menggunakan nama database yang lain seperti itu. Nah, kemudian di sini emailnya silakan masuk saja sebagai admin gitu ya. Kemudian passwordnya adalah A kecil saja teman-teman. Oke, sudah. Sambil ditunggu. Oke, sedang loading teman-teman. Oke, sudah ya, sudah masuk ya. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah kita akan menginstal beberapa modul sekaligus teman-teman. Kalau misalkan kita install satu-satu akan membutuhkan waktu lama teman-teman. Oke, kita install saja yang pertama. Misalkan adalah CRM atau Customer Relationship Management. Kita enterkan saja. Kemudian ada sales gitu ya. Nah, sales kita enter saja gitu ya. Customer Relationship Management sudah. Kemudian sales apakah ada? Oke, kita coba mungkin salah nih katanya. Oke, SALS. Oke, enterkan saja. Nah, ini muncul ya. Kemudian setelah itu ada kontaks gitu ya. Pakai S karena jamak begitu. Oke, kontak sudah. Kemudian ada modul purchase gitu teman-teman. Oke, sudah. Kemudian ada employee. Oke, employee. Kemudian ada lagi tax log gitu ya, tax log. Oke, sudah. Kemudian kalau sudah kita enterkan saja gitu ya. Kemudian jangan lupa inventory gitu ya, inventory. Kemudian manufacturing gitu ya, manufacturing teman-teman. Oke. Kemudian setelah itu ada point of sale teman-teman. Oke, point of sale sudah. Kemudian setelah itu ada project teman-teman. Oke, project. Kemudian setelah itu ada temanya ini teman-teman ya. Temanya kita coba ya menggunakan theme seperti ini. Temanya nanti kita terakhiran gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah kemudian kita masuk dalam view list gitu ya. Kalau ini kan tampilan Kanban atau view Kanban, kemudian kita view list saja supaya mudah gitu ya.
Nah, kemudian di sini ada sales checklist saja, CRM inventory, purchase point of sale project, kemudian manufacturing employees contacts gitu ya. Kemudian ada lagi, kalau tidak ada silahkan dilihat dulu. Oke, dilihat. Oke, sudah tidak ada lagi. Oke, kalau sudah boleh klik install di sini atau klik action kemudian install modul teman-teman. Maka nanti secara otomatis akan terinstall keseluruhannya beberapa modul sekaligus gitu ya. Loading, kita tunggu saja teman-teman. Oke, sudah ya teman-teman sekalian. Oke, kalau sudah boleh kita refresh saja atau tekan tombol F5 teman-teman. Oke. Untuk task log kayaknya ketinggalan teman-teman. Nanti kita install sama-sama gitu ya. Oke. Kemudian sedang loading, sedang di refresh audionya. Oke. Tunggu. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke apps lagi ya. Kita coba close gitu ya. Kemudian setelah itu kita cari dulu nih teman-teman. Misalkan yang pertama OM ya. OM underscore HR gitu ya, underscore, kemudian kita enterkan saja teman-teman. Kemudian setelah itu ada lagi modul pendukung nih teman-teman. OM itu modul pendukung ya, OM HR. Kemudian ada akuntan juga, yaitu OM underscore account. Oke, kemudian enterkan saja dulu teman-teman. Oke. Kemudian setelah itu yang ketinggalan tadi ada task log gitu ya, task log. Kemudian jika sudah kita enter saja teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah kemudian generic. Coba generic apakah sudah diinstal atau belum. Nah, ini generic cowoknya nih teman-teman. Oke. Kemudian yang terakhir ada untuk temanya. Coba kita nanti temanya kita terakhir saja teman-teman. Atau misalnya kita boleh langsung saja gitu ya. Temanya kita ketik saja tim seperti ini. Kita menggunakan backend theme teman-teman. Oke. Nah, ini ketemu teman-teman, MOOC web backend theme ini. Backend theme ya. Kalau misalkan dalam tampilan Kanban ini adalah seperti ini gitu ya. Oke. Nah, seperti ini. OpenWorks Material Backend Theme versi 14 gitu ya. Kita kembali ke dalam view list gitu teman-teman. Nah, kemudian yang OM kita checklist dulu ya. OM 14 accounting ya, atau OM underscore account kontan. Kemudian di sini OM HR payroll. Kemudian checklist lagi OM HR payroll account gitu ya. Kemudian ada yang berikutnya adalah OM account asset. Kemudian berikutnya OM account budget gitu ya. Kemudian task log. Kemudian generic cowok nih, jangan lupa teman-teman, karena ini adalah poin yang paling penting banget dalam sebuah instalasi teman-teman. Jadi yang pertama adalah yang perlu diperhatikan adalah cowoknya teman-teman. Oke, ini generic cowok ya, generic accounting untuk generic cowoknya. Kemudian di sini adalah untuk temanya OpenWorks gitu ya. Di sini checklist saja. Oke, sudah. Kalau sudah, sebentar. Kalau sudah, nah ini OpenWorks material backend theme versi 14 gitu ya. Kita menggunakan backend underscore theme versi 14. Nah, kalau sudah boleh kita tekan install atau action kemudian install modul sekaligus teman-teman. Kita klik saja install modul gitu ya. Kita tunggu karena sedang loading teman-teman. Oke, kita tunggu saja. Sudah, kalau sudah, nah kalau sudah coba kita refresh audionya atau tekan F5 saja teman-teman. Oke, kita refresh, kita tunggu saja teman-teman. Nah, seperti ini ya tampilannya teman-teman, kita coba lihat gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau kita menggunakan backend theme gitu ya, tampilannya lebih cantik gitu ya teman-teman. Nah, kita yang pertama sudah berhasil membuat database baru, kemudian tanpa menggunakan demo data. Setelah itu kita sudah berhasil menginstal beberapa modul dan modul-modul pendukung dari accounting dan HR teman-teman. Oke, sudah. Kalau sudah, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.